Selamat malam Pak Yos, saya akan menjelaskan apa itu deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Ya, lalu tentu preskriptif adalah membuat apa yang menceritakan apa yang sedang terjadi sekarang. Contohnya adalah kita biasanya menggunakan mean, median, modus, lalu juga menggunakan standar deviasi dan sebagainya untuk menceritakan kondisi perusahaan sekarang dan melaporkan dalam bentuk dashboard. Lalu dilanjutkan dengan prediktif. Prediktif ini adalah untuk memprediksi masa depan. Kita biasanya menggunakan data mining, text mining, dan machine learning. Untuk apa? Ya, untuk menceritakan apa yang terjadi di masa depan. Lalu preskriptif, kita melakukan simulasi dan optimasi dari hasil yang sudah kita tentukan di prediktif dan deskriptif. Ya kan, deskriptif sebelum kita olah kita harus lakukan pre-processing. Kenapa harus dilakukan pre-processing? Karena data kita masih kotor dan biasanya data itu masih berupa unstructured. Kita cleaning dari data-data yang duplikat, data-data yang missing atau bahkan outlier bahkan. Lalu dilanjutkan dengan deskriptif sendiri itu ada dua, yaitu ada deskriptif dan inferential. Deskriptif itu menceritakan tentang data itu, ya kan? Contoh min median modus untuk central tendency dan sebaran data menggunakan variance, standar deviasi dan sebagainya, box plot, histogram dan sebagainya. Lalu inferential itu adalah untuk menarik konklusi dari data tersebut, contoh data korelasi dan regresi. Nah, uh, dan tadi yang kita lakukan pre-processing itu termasuk ke dalam yang namanya ETL. Jadi data-data dari perusahaan itu kita masukkan ke dalam data warehousing untuk keperluan apa? Untuk keperluan analisa. Kenapa memakai data warehousing? Karena kalau kita hanya menggunakan database manajemen biasa atau OLTP, itu untuk melakukan kemampuan analisanya akan sangat lambat. Maka perlu dimasukkan dalam data warehouse untuk kemampuan OLAP. Nah, seperti kita lihat extract termasuk dalam pre-processing, transform, cleanse, itu termasuk dalam pre-processing dan kita load ke dalam data warehouse. Data warehouse sendiri itu ada banyak skemanya, ada yang Snowflake dan Star Schema, tergantung kebutuhan perusahaan. Lalu setelah kita masuk ke data warehouse, kita ada yang namanya business process management, ya kan? Kita harus tentukan dulu strategi perusahaan itu apa, goalnya apa yang mau dicapai. Lalu setelah itu kita plan, bagaimana untuk mencapai goal itu, bagaimana budgetnya, bagaimana tindakan yang harus diambil. Lalu setelah itu kita analyze. Ya, ini adalah kunci utama di deskriptif. Kita analyze menggunakan apa? Dashboard dan KPI. KPI untuk mengukur seberapa jauh kita dari goal kita, ya kan? Lalu setelah kita melakukan analisa dari deskriptif, kita bisa act and adjust. Nah, sebenarnya nomor 3, monitor and analyze, itu deskriptif. Lalu kita lanjutkan pada data prediktif. Kita sudah mulai menggunakan data masa sekarang untuk masa depan. Kalau deskriptif hanya untuk masa sekarang. Nah, prediktif sendiri itu kenapa dipakai data mining? Kita menggunakan data mining. Kenapa? Karena pertama, data yang ada di perusahaan itu tidak mencukupi, hanya seperti database. Kita butuh data-data yang ada di luar. Contohnya internet, teks, sosial media, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita butuh data mining ini. Nah, data mining dan statistik itu bedanya apa? Data mining adalah melihat pola. Kalau statistik itu menggunakan hipotesis. Jadi, untuk statistik itu biasanya juga berupa data primer, kalau data mining berupa data sekunder yang bisa didapat dari internet dan sebagainya. Data mining sendiri ada 3 prosesnya atau metodologinya, yaitu CRISP, SEMA, dan KDD. CRISP DM adalah yang paling banyak digunakan. Pertama kita harus pahami dulu bisnisnya apa, kita pahami dulu datanya, lalu kita prepare, kita buat modelnya, ya kan, menggunakan clustering, asosiasi dan sebagainya, lalu kita validasikan. Tergantung dari metode yang kita gunakan, lalu kita deploy untuk menghasilkan prediksi-prediksi yang akan datang. Lalu menggunakan SEMA juga, lalu ada KDD. Nah, kalau KDD ini hanya berfokus pada database yang ada, jadi dia tidak menggunakan unstructured data. Jadi kita benar-benar fokus pada database. Sebenarnya bisa unstructured kalau database-nya kita mempunyai unstructured data. Nah, data mining itu jenisnya ada dua, ya, supervised dan unsupervised. Yaitu ada, kalau supervised sendiri ada klasifikasi dan regresi. Nah, ini dan juga biasanya kita lakukan splitting, lalu kita untuk penilaiannya sendiri tergantung. Kalau contohnya untuk klasifikasi itu biasanya pakai RMSE, ya kan? Itu untuk mengetahui perbedaan sejauh RMSE itu untuk regresi, ya kan, regresi mengetahui seberapa jauh deviasinya kita dari nilai sesungguhnya itu. Lalu ada unsupervised itu clustering dan association. Clustering untuk segmentasi pasar, association untuk market based analysis, biasanya menggunakan a priori dan sebagainya, ya kan. Lalu kita lanjutkan dalam text mining, ya kan. Text mining itu sendiri itu ada di dalam payungnya sebuah text analytic. Text analytic itu adalah isinya adalah information retrieval, information extraction, data mining, dan web mining gitu. Jadi text mining sendiri itu isinya adalah information extraction, data mining, dan web mining. Nah, dalam melakukan text mining itu ada prosesnya. Pertama kita harus ambil datanya, yaitu kita collect, kita harus buat corpus. Biasanya corpus ini sebenarnya sudah ada, seperti contohnya WordNet, ya kan. Nah, setelah itu kita create term document matrix. Kita lakukan sebelumnya itu kita lakukan pre-processing. Kita pre-processing, kita lakukan lemniscation supaya untuk kembali ke kata dasar, stop word untuk menghilangkan kata hubung, ya kan. Lalu kita jadikan term document matrix. Nah, masalahnya enggak, kita hanya lakukan counting saja. Kita lakukan menggunakan TF-IDF, ya kan, untuk menghilangi kata-kata yang terlalu umum, yang tidak ada, yang nggak penting. Lalu kita extract knowledge. Nah, extract knowledge ini biasanya menggunakan klasifikasi, clustering, asosiasi, dan sebagainya. Dan text mining ini erat hubungannya dengan NLP, Natural Language Processing. Dan yang paling umum sekarang digunakan adalah sentiment analysis. Sentiment analysis adalah untuk melihat perasaan dalam sebuah teks. Nah, masalahnya ini erat hubungan dengan NLP. Jadi ini fungsinya erat untuk
apakah consumer itu puas atau enggak, consumer itu marah atau enggak, ya kan. Contoh aplikasinya adalah untuk ini, voice of market. Kita ngetahui perasaan masyarakat di luar sana, apakah dia puas dengan produk kita atau bahkan tidak puas, dan kenapa alasannya. Voice of the employee, kita lihat grup WA kok employee, apakah mereka nggak puas. Nah, kalau nggak puas kan nanti mempengaruhi performa perusahaan, apa yang terjadi di perusahaan. Lalu kita juga bisa financial market tuh, contoh melihat sentimen pasar, apakah sentimennya positif. Kalau sentimen positif kita beli. Kalau kita lakukan text mining, ya ini adalah prosesnya. Tentu kita ambil dulu datanya, setelah kita retrieve, kita pre-processing, yaitu seperti stop word, elimination, lalu juga melakukan tokenization. Lalu kita tentuin tugasnya mana, dan kita tentukan mana fakta dan opini, yaitu objektif or subjektif polarity. Jadi kita tentuin, lalu lalu kita tentuin step 2-nya adalah NNP polarity classification. Tentukan apakah teks itu mengandung negatif atau positif word. Nah, untuk lebih lanjutnya itu ada yang namanya apa, Lemniscate apa lupa aku itu eh, bisa diimprove dengan menggunakan kekuatan positif negatif. Jadi kita bisa mengukur ini positifnya seperpositif yang bahagia pol atau negatif yang negatif pol. Dan permasalahan dari NLP adalah pertama adalah untuk NLP sendiri itu terlalu banyak bahasa-bahasa, terlalu banyak metafora-metafora. Jadi bahasanya itu ambigu. Kadang saya sangat menyukai produk ini, tapi padahal adalah saya tidak menyukai produk itu. Lalu itu adalah hal yang harus di-handle di pre-processing, yaitu ya kan, dan juga menggunakan korpus yang tepat. Lalu ada third identification, yaitu mencari tahu apa yang dimaksud dalam teks, ya kan, dia ngomongin apa. Lalu adalah collection agregasi. Dari semua itu, dari semua sentimen analisis kita agregasi, apakah produk A banyak disenangi, cenderung disukai, atau cenderung dibenci. Kalau dibenci berarti kita harus mengevaluasi ulang produk kita. Lalu preskriptif adalah setelah kita melakukan deskriptif dan prediktif, kita harus adalah fondasi. Kita mau melakukan apa? Nah, setelah kita tentuin mau melakukan apa, preskriptifnya untuk optimalisasi dan simulasi. Apakah memang ini sudah benar, ya kan? Gitu. Nah, text mining sendiri itu untuk preskriptif sendiri itu ada tingkatannya, keyakinan. Yaitu ada certain, uncertain, dan risk. Certain itu kamu benar-benar yakin. Kamu sudah mengetahui knowledge-nya, ya kan? Kalau uncertainty itu kamu masih belum yakin. Kalau risk itu benar-benar nggak yakin dan masih meraba-raba. Nah, preskriptif sendiri ada 4, multiple goal, what if analysis, goal seeking, dan sensitive analysis. Multiple goal ini yang biasanya dipakai di linear programming. Biasanya dalam satu perusahaan itu mempunyai banyak goals. Contoh, aku ingin menaikkan profitku, tapi aku juga mau menaikkan kebahagiaan pegawai. Itu biasanya pakai linear programming. What if analysis, goal seeking. Kalau goal seeking ini orientasinya pada tujuan. Contoh, bagaimana cara supaya aku naik 15%. Jadi dia sudah ada fokus tujuannya. Sensitive analysis ini adalah untuk melihat faktor-faktor mana yang terpenting, ya kan, sehingga kita bisa membuang atau mengurangi faktor-faktor yang ternyata tidak terlalu penting gitu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.